bersama kami di Sapa Sulsel, saudara, dan tentunya kita masih membahas mengenai peran kampus dalam demokrasi. Masih bersama dengan Rektor Unhas, Dekan Visip, dan juga Wakil Wali Kota Makassar, ada Den Ical di sini. Den Ical pastinya juga sudah handal ya, menjadi aktor politik dari Visip Unhas, alumni sekarang sudah bisa jadi Wakil Wali Kota. Namun kalau kita lihat sekarang demokrasi, apalagi sekarang lagi marak-maraknya pemilihan legislatif, kampanye dari caleg, kemudian pilpres, kampanye dari calon presiden dan juga wakil presiden. Bagaimana sebenarnya untuk menjalankan ataupun mendukung demokrasi yang ideal agar semuanya bisa berpolitik yang sehat? Nah, demokrasi yang ideal itu ukurannya dua sih. Satunya sesuai regulasi dan tidak boleh bertentangan dengan ekosistemnya. Nah, ini yang kadang-kadang ada praktek-praktek demokrasi yang tidak memperhatikan yang kedua, ekosistemnya. Tidak memperhatikan normanya, tidak memperhatikan karakter sosial-kulturalnya masyarakat. Orang dari mana-mana dia bawa masuk di sini. Dia di Eropa sana dia bawa masuk di sini, tidak cocok. Nah, sebenarnya dua ukuran inilah yang mestinya kampus jadikan sebagai standar untuk menjadikan kampus itu sebagai benar-benar sebagai miniatur. Intinya demokrasi itu tidak boleh teralienasi dari masyarakatnya. Jadi kampus di Unhas tentu berbeda dengan kampus di Jakarta, berbeda juga dengan kampus di Eropa, di mana saja. Karena kampus itu pada hakikatnya adalah lembaga pendidikan yang menjadi miniatur dari negara, tentu sistem dan normanya juga itu harus sesuai. Oleh karena itu, beda dong politisi yang berasal dari kampus dengan yang tidak pernah injak kampus, tidak pernah merasakan dunia kampus. Tidak sama dengan politisi yang lahir murni dari partai politik. Pasti akan ada perbedaan karakter, karena pada saat di kampus itu kita diajarkan, bukan hanya sekadar diajarkan, tetapi kita mengalami pendidikan politiknya. Bukan pengajaran politiknya saja, karena kita dilatih untuk berseberangan dengan orang, bernegosiasi dengan orang, mengerti apa keinginannya orang dan keinginannya kita, sehingga kita bisa mencari solusi yang terbaik. Pada waktu-waktu tertentu mungkin saja ada yang tanda kutip memaksakan, tetapi sekali lagi tidak boleh teralienasi dari norma-normanya. Sehingga kita berharap politisi yang lahir dari kampus itu berbeda dengan politisi yang pure partai politik. Karena partai politik itu memang tujuannya adalah untuk mendapatkan dan mengelola kekuasaan. Sementara di kampus kita diajarkan untuk mengelola perbedaan-perbedaan itu untuk mencapai tujuan. Nah, di situ sebenarnya perbedaan hakikinya. Sehingga sekali lagi mesti ada aspek pembedanya antara politisi yang pernah lahir di kampus dengan politisi misalnya atau demokrasi yang benar-benar dari itu partai politik. Baik, itu berarti kalau tadi dari awal juga sudah dikatakan ya bahwa sebenarnya nilai-nilai demokrasi itu sudah ditanamkan sehari-hari di kampus, kayak saling toleransi, kemudian saling menghargai satu sama lain. Tapi kalau kita melihat fenomenanya sekarang, banyaknya informasi hoax, kemudian lawan-lawan politik saling menyerang satu sama lain, masihkah ini dikatakan demokrasi yang baik di Indonesia, atau demokrasi di Indonesia sudah berubah menjadi demokrasi liberal atau yang lainnya? Silakan Prof. Duya. Ya, buat saya demokrasi itu adalah satu peradaban ya. Jadi dia mengikuti zamannya. Dan betul yang Deng Ical katakan, di mana demokrasi itu berada. Dia harus berakar pada kultur, norma. Dia juga karena peradaban harus bersandar pada zamannya gitu ya. Ketika sekarang zaman industri 4.0, maka demokrasi harus menyesuaikan. Model pemilihan e-voting akan lebih baik daripada model manual dan lebih akuntabel, lebih cepat, efisien. Jadi gitu. Bagaimana melihat situasi belakangan ini, kata Firda, dengan adanya intervensi hoax dan sebagainya, kita tentu berharap, idenya demokrasi kan ideal ya, mengelola satu sistem masyarakat menjadi lebih baik, menghargai hak orang lain sesama hak untuk kehidupan yang lebih sejahtera kan. Nah, kalau ternyata kehidupannya berdemokrasi, berpolitik merugikan, kemudian terjadi berbagai segala cara, ada hoax, berita palsu, itu adalah satu politik decay menurut saya, suatu kemerosotan politik, demokrasi decay, kemerosotan demokrasi. Jadi bukan idealnya ada demokrasi, jangan sampai itu. Maka ngapain kita berdemokrasi kalau nggak? Jadi demokrasi idenya memang dari Barat, tapi ketika dia masuk di Indonesia, dia harus
bagaimana kultur timur juga harus dikedepankan gitu, menghargai, tidak boleh keluar dari norma tentang hoax. Saya kira maka harus ada penegakan dengan ada sanksi-sanksi pidana terhadap pelaku-pelaku itu sebagai pembelajaran kepada masyarakat untuk hati-hati. Yang kedua, kita harus lebih banyak, jadi demokrasi jalan, proses pendidikan politik jalan, pendidikan demokrasi jalan. Yang melakukan boleh kampus, boleh juga partai politik. Tapi saya agak prihatin proses pendidikan politik oleh partai sekarang tidak begitu optimal. Jadi ada shortcut kalau di partai politik. iya, di partai politik harusnya betul-betul ada proses pendidikan politik yang baik. Nah, ke masyarakat pendidikan politik kalau sudah di luar kampus, maka dari berita-berita pemberitaan dan sebagainya, dan sosialisasi kepada masyarakat, termasuk sekarang dalam era industri 4.0, maka hoax bisa diviralkan kan. Betul. Maka kita harus pendidikan melek IT kepada masyarakat. Jadi masyarakat tahu kalau dapat berita, dia bisa mengecek. Melek IT itu bukan hanya sekedar bisa membaca berita ya. Literasi IT itu dia tahu ini bisa dilacak, sumbernya ternyata ini palsu, ini sumber palsu. Pentingnya pendidikan politik baik di dalam kampus maupun juga di ranah partai politik itu sendiri ya. Penting kemudian pendidikan politik termasuk juga untuk literasi media agar semuanya bisa memfilter, menyaring informasi mana yang baik, informasi mana yang hoax, dan informasi mana yang benar. Kalau dari Prof. Armin sendiri, apakah melihat demokrasi saat ini mengalami kemerosotan ataupun penurunan? Menurut hemat saya, di tempat-tempat tertentu ada yang mengalami penurunan, tapi kalau di kampus atau yang dimotori oleh elemen kampus, saya kira demokrasi di Unhas dan kampus-kampus tertentu lainnya itu semakin hari semakin sehat dan dinamis. Buktinya di kampus Unhas itu pemilihan untuk menduduki jabatan-jabatan ketua jurusan saja, ketua prodi, itu pemilihan. Memang Ibu Rektor yang meng-SK-kan kita, tapi kalau kita tidak dipilih dari bawah, biar dekat dengan Ibu Rektor, tidak akan di-SK-kan oleh Ibu Rektor. Dan ada hal yang menarik dari rule of the game yang sudah dicanangkan oleh Ibu Rektor itu adalah kita harus menjunjung tinggi aturan main, di mana kalau harus dilakukan pemilihan, ya pemilihan, dan siapapun yang terpilih itu yang akan di-SK-kan oleh Ibu Rektor, meskipun di dalam aturan main itu sebenarnya diberikan kewenangan Ibu Rektor untuk memilih yang suaranya lebih rendah, tapi Ibu Rektor sebagai orang yang demokratis tidak pernah menggunakan hak itu. Dan selalu mengatakan tidak, aspirasi dari bawah harus dihargai dan dijunjung tinggi. Itu yang penting, aspirasi dari bawah. Jadi demokrasi juga itu tidak bisa hanya dipandang teoritik, karena demokrasi itu juga boleh langsung, boleh representasi. Itu juga demokrasi sebenarnya. Jadi mau langsung atau mau lewat perwakilan juga boleh, demokrasi. Ya.